Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Mas Syari. Kali ini kita akan membahas tentang metodologi penulisan ilmiah. Ini merupakan serial dari pembahasan tentang metode penulisan ilmiah. Dalam kali ini kita sedang masuk pada bagian yang kedua. Marilah kita buka untuk mengawali pertemuan pada kedua kalinya ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seri kedua ini membahas tentang struktur berpikir dalam karya ilmiah dan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, apa itu tentang bagaimana cara berpikir ilmiah dan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu membahas tentang struktur berpikir dalam karya ilmiah. Yang kedua adalah penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan dan menuangkan ide dalam gagasan, ide dan gagasan ke dalam tulisan. Ini ketiga dan keempat sekaligus. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang struktur berpikir dalam karya ilmiah. Struktur berpikir dalam karya ilmiah itu terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu berpikir deduktif, yang kedua adalah berpikir induktif. Dan berpikir ilmiah itu berarti menggabungkan antara keduanya, antara berpikir rasional dengan berpikir empiris. Apa itu berpikir deduktif rasional? Yaitu berpikir dari umum yang ke khusus. Maksudnya adalah rasional berdasarkan teori legal formal, kaidah, akal sehat, postulat, atau anggapan dasar. Jadi sesuatu yang ada kaidah umum kemudian kita terapkan pada suatu kejadian parsial untuk menghukumi sesuatu. Ya, teori itu sebagai bahan kajian untuk menghukumi atau memberikan status hukum terhadap suatu kejadian atau gejala tertentu. Nah, induktif itu khusus ke umum, bagaimana kita melihat gejala-gejala itu, kemudian gejala-gejala, fenomena, data, informasi di lapangan, kemudian kita lakukan generalisasi. Kejadian begini, dari mujarobat atau peristiwa-peristiwa yang ada itu kemudian kita ambil kesimpulan. Begitu. Nah, struktur berpikir ilmiah itu bagaimana teori yang ada didukung oleh fakta atau menentukan dugaan berdasarkan teori-teori yang ada, yaitu secara berpikir secara deduktif, dan menghasilkan hipotesis atau jawaban sementara. Setelah itu, hipotesis perlu diuji melalui data atau gejala di lapangan. Ya, berpikir induktif. Jadi, kita menggabungkan antara teori dengan fakta di lapangan. Jadi, menggabungkan antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Inilah yang disebut dengan berpikir ilmiah. Perlu saya ketengahkan di sini terkait pola penulisan dalam karya ilmiah. Ya, polanya ada alamiah dan logis. Alamiah terbagi menjadi 2, yaitu pola alamiah berkaitan dengan urutan waktu dan urutan ruang. Urutan waktu berarti kita mengurutkan peristiwa berdasarkan kejadiannya, berdasarkan urutan waktu kejadiannya dari A sampai Z. Kemudian misalnya urutan waktu siang, malam, kemudian pagi, atau pagi, siang, malam, atau dari jam 1, 2, 3 sampai seterusnya. Atau pola misalnya sejarah, prasejarah, kemudian sejarah, masa setelah kelahiran Nabi Isa, kemudian ada penulisan, kemudian masa Nabi, dan seterusnya hingga sekarang. Dan pola ruang itu pola penulisan berdasarkan ruang, misalnya ruang pribadi, keluarga, RT, RW, kecamatan hingga kabupaten. Ruang dari sekolah, kemudian dari dinas, kemudian lanjut ke Kementerian Pendidikan misalnya. Ya, ini model penulisan atau pola penulisan dalam karya ilmiah secara alamiah. Nah, ini pola yang kedua yaitu pola logis. Pola logis ini bagian dari inti dari cara berpikir ilmiah, karena pola logis ini
karena logis itu bagian dari ciri ilmiah. Pola ini terbagi menjadi 4. Ada pola kausalitas, ya, kita menuliskan berdasarkan sebab akibat, misalnya efek rumah kaca, dampak corona bagi UMKM, dampak corona bagi pendidikan, bagi ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian pola klimaks dan anti klimaks, artinya pola penulisan berdasarkan urutan urgensi penting dan tidak penting, atau yang kurang penting dulu baru yang penting. Jadi macam-macam. Kemudian yang ketiga, pola umum khusus. Pola umum khusus itu pola kita membahas tentang umum dulu baru ke khusus, atau khusus dulu baru umum. Kemudian yang keempat yaitu pola problem solving. Kita ketengahkan masalah-masalah, problem-problematika yang ada, kemudian kita carikan solusinya. Pembahasan tentang yang berikutnya yaitu tentang penggunaan kalimat efektif. Dalam suatu karya ilmiah itu harus efektif kalimat yang digunakan, karena kalau tidak efektif maka dikhawatirkan tidak sampai pesan yang diharapkan oleh penulis kepada pembaca. Efektif berarti menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, informasi sesuai dengan maksud, sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis. Suatu kalimat yang efektif itu memiliki syarat-syarat supaya dia bisa disebut dengan efektif. Yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan maksudnya adalah setiap kalimat yang baik itu harus jelas memiliki kesatuan gagasannya, mengandung satu ide pokok. Tidak hanya itu, harus memiliki keseimbangan yang harmonis. Ciri-ciri keseimbangan itu dan kesatuan gagasan dilihat dari misalnya adanya subjek dan predikat yang jelas, ya. Tidak terdapat subjek ganda, ya. Kemudian tidak menggunakan kata penghubung yang intra kalimat dalam kalimat tunggal, misalnya di sini Tiwi baru saja pulang dari Bandung, sedangkan Ida dan Ike baru saja berangkat ke Sukabumi. Ini kurang pas gitu ya, penggunaan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal, ya. Sedangkan Ida dan Ike baru saja berangkat ke Sukabumi, ya. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang, contohnya kampus UHAMK yang terletak di Jalan Taman Merdeka, Jakarta Timur. Ini mestinya kan kampus UHAMK terletak di Jalan Tanah Merdeka, nggak perlu kata yang. Kemudian yang kedua yaitu koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan kepaduan yang baik atau koherensi adalah dia memiliki hubungan timbal balik, ya, yang jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata. Jadi jangan sampai koherensi itu rusak. Kemudian yang berikutnya adalah kata penekanan. Di sini perlu digunakan supaya ada perhatian khusus dari seorang pembaca. Ini misalnya dengan mengubah posisi kata dalam kalimat, misalnya kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini, ya. Kemudian menggunakan repetisi kata atau frasa. Jadi pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat itu untuk menekankan, ya, penekanan atau takkid atau taukid, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu variatif atau variasi, tidak monoton. Misalnya kadang-kadang menggunakan kata dengan sinonim, variasi pendek, variasi panjang pendeknya kalimat, variasi menggunakan bentuk me, kadang-kadang di, variasi mengubah posisi dalam kalimat, dan lain sebagainya. Jadi supaya tidak monoton pembaca, supaya tidak bosan dan cenderung ada pengulangan-pengulangan itu. Kemudian paralelisme atau kesejajaran. Artinya menempatkan gagasan-gagasan yang sama, penting dalam sama fungsinya ke dalam suatu struktur konstruksi gramatikal yang sama. Artinya sejajar. Kesejajaran itu membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian sederhana dalam konstruksi yang sama di dalam kalimat. Kemudian ada penalaran atau logika. Misalnya kita utamakan definisi dulu baru melakukan generalisasi, gitu ya. Ada juga pemfokusan itu pada kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan, ya. Dengan meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat, ya.
dengan melakukan pengulangan kata atau repetisi. Ini sebetulnya sudah dibahas di masalah penekanan tadi ya, tapi bahasanya ini bisa menggunakan pemrograman, tapi intinya sebenarnya tidak jauh berbeda. Kemudian penghematan kata itu menghindari pemborosan kata, menghilangkan kata-kata yang tidak perlu ya, atau ekonomis, artinya jangan boros kata. Misalnya para anak-anak, sudah para kok anak-anak, harusnya kan anak-anak, tidak perlu kata anak. Apalagi misalnya para anak-anak murid-murid, pasal cukup anak-anak murid, cukup begitu. Nah, ini hemat kata. Ada beberapa pengulangan yang tidak perlu karena memang sudah bisa dipahami. Nah, ini yang berikutnya adalah pembahasan tentang menghasilkan ide dan gagasan dan bagaimana cara menuangkan ide gagasan tersebut ke dalam tulisan. Ini penting karena banyak sekali para penulis kita ketika hendak mau menulis itu bingung ya, karena nggak punya ide, merasa nggak punya ide sehingga buntu, dia tidak bisa melanjutkan tulisannya. Nah, menurut Fajar Junaidi, ide itu diciptakan bukan ditemukan. Tepatnya di sini bahasanya bukan dicari, artinya pencarian itu hanya asal lewat saja, itu yang dimaksud ditemukan saja. Tapi di sini ide itu diciptakan. Ide itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ide itu muncul dengan menggunakan proses kreatif. Nah, proses kreatif itu apa? Maksudnya apa? Bagaimana cara menghasilkan ide? Yaitu dengan banyak membaca buku. Kreatif itu penciptaan. Dengan baca buku, dan baca koran, baca Al-Quran, buku-buku yang lain, ya, atau jurnal dan sebagainya, artikel. Ini bagian dari studi pustaka yang akan mengkayakan ide kita, sehingga kita tidak miskin ide. Kemudian mengamati alam sekitar atau observasi lingkungan. Bahkan kita mengamati diri sendiri, mengamati alam, mengamati orang lain, mengamati peristiwa-peristiwa di luar kita. Itu akan memperkaya ide. Kemudian momentum, hari-hari penting, hari-hari kelahiran, hari misalnya hari besar Islam, hari besar nasional, hari besar internasional, ya, misalnya hari Kartini, hari raya. Ini bisa menjadi ide bagi kita untuk menulis, gitu ya. Dan dengan melakukan memperhatikan hal-hal tersebut, sudah dipastikan ya ide kita akan kaya, bahkan banjir ide, bahkan kita bingung bagaimana menuangkan ide tersebut, ya, saking banyaknya. Nah, agar tidak bingung ya, ide itu mau dikemanakan dan tidak hilang percuma, maka di sini ide itu harus diolah. Dan cara mengolah ide yaitu dengan pertama merenung sejenak. Merenung sejenak saja, jangan terlalu lama-lama, sehingga nanti kalau terlalu lama sehingga ide itu malah menguap, tidak jadi dituangkan. Kemudian mengaitkan dengan hal yang lain. Nah, begitu ya. Ini akan cara mendapatkan ide dan mengendapkan ide tersebut, ya, supaya tidak dan mempertahankan ide supaya tidak hilang. Nah, agar tidak hilang, maka ide tersebut harus segera dituangkan. Bagaimana cara menemukan ide? Yang pertama adalah tunggu suasana yang tepat, perasaan kamu, tempat yang tepat, ya, waktu yang tepat, kondisi yang tepat, sehingga tidak terganggu. Tapi ya kadang-kadang kita ada orang tertentu yang bisa dimanapun dan kapanpun bisa menulis dan menuangkan ide dan gagasannya karena takut hilang. Tapi sebagian orang kadang-kadang harus menunggu suasana tertentu dan waktu tertentu serta tempat tertentu yang sesuai dengan kondisi psikologis dia. Kemudian yang kedua adalah tulis apa adanya. Artinya apa? Jangan terlalu banyak mikir dulu. Tulis saja apa yang mau ditulis, apa yang dipikirkan, dan yang dirasakan tulis dulu. Nanti bagaimana hasilnya? Ya kita lakukan editing setelah tulisan itu selesai. Jangan berpikir terlalu macam-macam. Kemudian gunakan kalimat efektif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian gunakan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah. Nah, ini dalam proses editing. Kalau kita sudah jam terbang tinggi dan terbiasa, maka akan otomatis terlatih. Itu bahkan nanti bisa diperbaiki dalam proses editing. Kemudian nomor 5 yaitu penggunaan kata yang variatif, tidak monoton. Jadi supaya orang itu tidak bosan dalam baca tulisan kita. Kemudian kita perlu menggunakan istilah-istilah tertentu sesuai dengan bidang ilmu. Misalnya ilmu kesenian, ya gunakan istilah-istilah bidang seni. Kita menulis tentang ekonomi, maka gunakan istilah ekonomi. Ini kaitannya dengan khususnya bidang ilmu atau karya ilmiah tertentu yang hasilnya akademik. Misalnya menulis artikel, jurnal ilmiah, kemudian esai gitu. Sebenarnya termasuk ketika menulis ilmiah populer juga kita juga
gunakan istilah tertentu sebagian saja, karena kalau terlalu banyak nanti akan membuat pembaca bingung, karena pembaca itu kan segmennya kita lihat, segmentasi kita lihat sebagai pertimbangan bahasa yang akan kita pakai. Kalau akademik ilmiah maka bahasanya resmi dan lugas ya, dan tidak bercabang, yang tidak banyak tambahan-tambahan itu. Tapi kalau kita menuliskannya misalnya di non ilmiah, misalnya di cerita pendek atau di karya sastra, maka kita bisa berbunga-bunga, melakukan intro dan sebagainya. Intinya tergantung media dan tergantung jenis karya yang akan kita tulis. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Tulisan ini diambil dari beberapa referensi berikut ini. Demikian, marilah kita dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqh ila qawmi tariq wal afnikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.